Banyak orang bertanya-tanya, kapan waktu terbaik untuk mulai serius membangun portofolio investasi? Jawabannya seringkali tersembunyi dalam siklus makroekonomi yang sedang bergerak secara perlahan namun pasti. Memasuki tahun 2026, terdapat indikasi kuat bahwa pasar modal Indonesia akan memasuki fase kenaikan yang signifikan atau yang sering kita sebut sebagai bullish trend. Ketemu lagi di video Alphaevolution yang didukung Alpha Trade Academy. Hari ini kita akan membedah tesis investasi 2026, mulai dari dampak penurunan suku bunga global, perbandingan valuasi pasar ASEAN, hingga strategi menghadapi irasionalitas pasar. Mari kita bedah detailnya. Pergerakan harga saham pada jangka pendek sangat bergantung pada dua hal, likuiditas dan fundamental. Saat ini, kita melihat tren penurunan suku bunga yang konsisten dari bank sentral dunia maupun domestik. Ketika suku bunga turun, instrumen seperti deposito dan obligasi menjadi kurang menarik karena imbal hasil atau kuponnya yang ikut melandai. Secara historis, dalam rentang 3 hingga 6 bulan setelah penurunan suku bunga, aliran dana atau money supply cenderung berpindah mencari instrumen dengan imbal hasil yang lebih tinggi, yaitu pasar saham. Gap antara dividen yield perbankan yang tinggi dibandingkan kupon obligasi yang menurun menciptakan peluang emas bagi investor untuk mengalihkan asetnya ke instrumen ekuitas. Indonesia memiliki posisi yang sangat menarik di kawasan Asia Tenggara. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita bersaing ketat dengan negara tetangga, rasio utang terhadap PDB kita jauh lebih rendah. Dari sisi penilaian atau price to earnings ratio, pasar kita tercatat lebih terjangkau dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kunci utama kembalinya kepercayaan investor asing adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika MIMA stabil, potensi keuntungan dari dividen dan kenaikan harga saham tidak akan tergerus oleh kerugian selisih kurs. Data terbaru mulai menunjukkan kembalinya arus dana asing atau net foreign buy ke saham-saham fundamental utama yang menandakan pasar mulai bergerak kembali ke arah yang lebih rasional. Katalis penting lainnya adalah langkah agresif beberapa emiten besar untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pihak manajemen percaya fundamental perusahaan mereka tetap kokoh meskipun harga saham sedang terkoreksi. Buyback berfungsi sebagai penahan risiko sekaligus penambah kepercayaan bagi investor global. Ingatlah bahwa pasar saham seringkali bergerak mendahului realitas ekonomi. Titik terendah pasar biasanya terjadi saat konsensus publik sedang berada pada puncaknya. Dalam hal pesimisme, strategi terbaik adalah tidak bertindak berdasarkan spekulasi populer atau emosi, melainkan berdasarkan rincian data yang menunjukkan di mana nilai intrinsik sebuah perusahaan berada jauh di atas harga pasarnya. Kesimpulannya, tahun 2026 adalah momentum transisi yang menawarkan peluang bagi mereka yang bersiap dengan data. Fokuslah pada perusahaan yang memberikan dividen konsisten dan memiliki pertumbuhan laba yang sehat. Aset terbesar Anda bukanlah uang, melainkan waktu dan kedisiplinan dalam membiarkan aset Anda tumbuh secara berkelanjutan. Analisis ini murni berdasarkan data statistik pasar dan untuk kepentingan konten edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset. Join Alpha Trade Academy. Kita akan belajar analisa teknikal dan money flow lebih mendalam. Linknya ada di bio ya. Yuk cek bio sekarang juga. Tetap semangat. Karena semua yang besar berawal dari yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.